Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Haryanto Biju, SPD. Dan di video kali ini merupakan video pengimbasan saya, di mana pengimbasan ini merupakan salah satu tahapan atau tahapan akhir dalam mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa saja yang dapat dilakukan oleh peserta dalam tahap pengimbasan? Dijelaskan bahwa yang dapat dilakukan oleh peserta dalam tahap pengimbasan adalah dengan cara mengajak, mendampingi, dan mensosialisasikan tentang manfaat dan tujuan asesmen nasional kepada Bapak, Ibu guru, rekan-rekan sejawat dalam satuan pendidikan maupun rekan-rekan seprofesi. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan seprofesi di seluruh Indonesia. Mari kita sukseskan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dengan kita melibatkan diri secara aktif dan berpartisipasi dalam mendaftar dan mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bagaimana tahapan-tahapan yang ada di dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Di dalam video ini akan dijelaskan secara singkat. Namun sebelum kita memahami atau mengetahui tentang tujuan dan manfaat dari asesmen kompetensi minimum, mari kita simak video singkat berikut ini yang disampaikan secara virtual oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang latar belakang Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang disampaikan secara virtual. Karena itu jangan kemana-mana, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Menteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang tujuan dan latar belakang Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional. Terima kasih Pak. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Selain tujuan dan latar belakang Pak, mungkin bisa dijelaskan unsur utama dari asesmen nasional. Terima kasih. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2.
Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, itulah video singkat yang disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan latar belakang diberlakukannya asesmen nasional. Berikut kita akan simak bersama tentang apa itu program guru belajar seri AKM dan bagaimana tahapannya. Mari kita simak video berikut ini. Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar!
Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, informasi tambahan bahwa di dalam tahap pengimbasan, selain kita mengajak, kita juga diminta sebisa mungkin untuk kita mendampingi rekan-rekan sejawat kita ataupun rekan-rekan seprofesi dalam menuntaskan program guru belajar. Sehingga salah satu bentuk pendampingan yang dapat kita berikan adalah dengan memberikan semangat atau support baik melalui Telegram, Facebook maupun WhatsApp, sehingga secara bersama-sama kita dapat menuntaskan program guru belajar seri AKM. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan juga Dirjen GTK yang telah menyelenggarakan program guru belajar seri AKM ini, sehingga dapat menambah wawasan saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Inilah video singkat kami tentang Merdeka Belajar dalam melaksanakan tahap pengimbasan seri AKM. Baik, di sini saya akan melakukan pengimbasan terhadap rekan seprofesi untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti kalau kita mau masuk, kita masuk di lewat sini saja. Kemudian kita pilih asesmen kompetensi minimum, baru kita mulai ikut belajar, atau kalau kita mau cari tahu informasi selengkapnya itu nanti kita baca selengkapnya di ini. Kita bisa baca di sini tentang apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini kemudian ini dia punya peserta, siapa saja yang bisa menjadi peserta. Di sini kita bisa baca-baca sebelum kita ikut. Jadi ada dua, ini ada nanti tahap BIMTEK. Itu setelah selesai BIMTEK kita memperoleh sertifikat, kemudian yang pengimbasan ini nanti yang piagam penghargaan.